Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah dan berselawat kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hai, apa kabar kawan-kawan semua? Adik-adik semua. Kita kembali lagi di channel Keadilan Belajar Studio. Saat ini kita akan membahas tentang terminologi pengukuran listrik pada pokok pembahasan pengukuran dan instrumen listrik. Pagi ini pada kesempatan ini kita akan membahas tentang terminologi pengukuran listrik. Kita perhatikan gambar berikut. Meja, semua orang tahu tentang meja. Ada tinggi meja, ada lebar meja, ada panjang gitu. Kemudian lengkaplah sebuah meja seperti apa. Yang pertama yang harus kita pastikan, dapatkah kita membuatnya? Itu bisa ya, bagi orang yang ahli dalam membuatnya gitu kan. Tapi kita pastikan bisa membuatnya, pasti bisa. Kenapa? Karena dia nampak jelas. Bagaimana membuatnya? Ini juga menjadi perhatian kita. Karena membuat meja tidak segampang yang dipikirkan orang, apalagi mejanya itu bagus. Tentu orang ahli tertentu yang bisa membuatnya. Yang pertanyaan berikutnya, apakah yang diperlukan? Maka yang diperlukan dalam membuat meja adalah kita harus tahu kegunaannya apa. Kemudian model dan bentuknya berdasarkan kegunaan. Kemudian ukuran. Dasar keperluan kita itu sebenarnya terletak pada ukuran nih. Kemudian bahan berdasarkan model. Dan yang kelima adalah peralatan yang digunakan berdasarkan bahan. Nah, kita lihat bahwa ukuran itu menjadi bahagian yang terpenting. Bagus pun modelnya, bentuknya, bahan yang digunakan berkualitas, peralatan yang digunakan itu hebat, kegunaannya itu jelas. Namun kalau tidak ada ukuran, maka meja ini akan kelihatan tidak jelas bentuknya. Ukuran menjadi penting. Kan nggak mungkin meja ada tinggi sebelah kakinya. Kan tidak mungkin juga meja yang sebelah sini lebar, yang di sebelah sini pendek. Walaupun ada model seperti itu, tapi model yang seperti itu tetap diatur estetikanya juga berdasarkan ukuran. Di ukuran itu sangat penting dalam membuat meja. Ini membuat meja aja ya. Bayangkan kemudian kita mengukur sesuatu yang tidak terlihat. Seperti apa? Listrik gitu. Nah, kita mengukur sesuatu yang nggak tampak gitu. Nah, kita lanjut. Bagaimana membuat meja? Yang pertama, tentukan bahan yang digunakan. Misalnya bahan dasar pembuatan meja itu kayu misalnya. Yang kedua, buat rancangan gambar atau layout pengerjaan dari sebuah meja gitu. Yang ketiga, ukur kayu dengan meteran atau alat ukur instrumen pengukurannya. Jadi jelas alat ukur yang digunakan untuk membuat meja. Yang keempat, potong-potong dengan gergaji atau mesin yang bisa untuk membuat layout berdasarkan ukuran tadi. Yang kelima, sambungkan potongan-potongan tersebut dan hasilnya sebuah meja. Nah, yang terpenting saat ini adalah buat rancangan gambar. Rancangan gambar ini dari mana? Dari ukuran yang kita buat tadi. Yang ketiga, bagian yang ketiga yaitu ukur kayu dengan meteran atau alat atau instrumen yang kita gunakan. Jelas ya. Jadi dari layout tadi kemudian muncul ukuran, berdasarkan ukuran itulah kita gunakan instrumen untuk mengukur panjang dan pendeknya bahan yang akan kita buat untuk membuat meja tadi. Nah, penjelasan
Membuat meja adalah contoh penting dalam mengukur alat ukur tentunya. Jadi meja adalah contoh terpenting karena dia kelihatan gitu ya. Nah, bidang teknik elektro sangat berkaitan dengan pengukuran dan alat ukur yang digunakan. Ini penting karena di dalam jurusan teknik elektro seperti arus listrik, itu kita nggak bisa tahu berapa nilai arus listrik dengan pengamatan mata kita langsung gitu. Maka kita perlu alat ukurnya. Dan setelah itu kita perlu bagaimana membacanya gitu. Contoh misalnya air conditioner atau AC. AC selalu mengukur suhu saat hidup dan saat dia mati menggunakan sistem pengendali atau controller system dari AC gitu. Sebuah AC dapat menentukan kita di suhu berapa sekarang. Taruhlah misalnya kita buat di suhu 16 derajat. Kenapa alat peralatan AC tadi tahu bahwa suhu ini 16 derajat? Maka ada alat ukur dan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu tersebut. Nah, AC dia tentunya adalah alat yang tidak seperti manusia. Manusia tidak bisa juga mengamati ini suhunya berapa. Nah, untuk mengukur tersebut, alat kontrol yang digunakan oleh AC itu dapat mengukur suhu itu secara kontinu. Maka 16 derajat yang ditetapkan tadi akan selalu diusahakan oleh peralatan AC dan kontrolnya untuk menyebabkan suhu ini menjadi 16 derajat. Maka ketika dia 16 derajat tadi akan mendekati angka 15 derajat, berarti lebih dingin dari itu, maka AC akan mati. Dia matikan. Namun apabila begitu suhu ambang batas di 17 derajat Celcius, maka kembali AC akan hidup. Nah, sistem kontrol inilah yang dibuat sehingga alat ukur yang kita gunakan dalam hal ini adalah suhu dapat dirasakan oleh komponen tadi untuk menyebabkan AC menjadi hidup dan mati. Nah, yang terpenting sekarang adalah alat ukur, dan yang kedua apa yang kita ukur, dan kemudian nilai yang muncul dari apa yang kita ukur. Apakah yang kita perlukan dalam mengukur? Yang pertama, kita harus tahu akurasi, kemudian presisi, error, sensitivitas, resolusi, efisiensi, dan linearity. Ada 7 komponen dalam proses pengukuran yang kita lakukan. Dengan 7 komponen inilah yang kita gunakan nanti untuk memastikan alat ukur kita dan proses pengukuran kita berjalan dengan baik. Pertanyaan pertama, apakah itu akurasi? Akurasi, translate bahasanya adalah ketelitian. Dalam kamus ditetapkan tepat pada yang sebenarnya atau standar, itu bahasa kamus gitu. Jadi akurasi itu adalah ketepatan, ketelitian, memenuhi standar yang kita buat. Itu artinya akurasi. Secara prinsip makna akurasi itu accuracy is how to close you approximate the true value. Ini maksudnya apa? Yaitu adalah kesesuaian antara hasil pembacaan instrumen dengan harga yang diukur sebenarnya. Katakanlah suhu tadi 16 derajat. Maka instrumen pengukuran itu dikatakan dia akurasi apabila instrumen tadi dapat merasakan secara sensitif bahwa suhu itu 16 derajat sesuai dengan alat ukur yang distandarisasi oleh standar suhu internasional. Jadi kalau kita bicara tentang suhu, maka kita 16 derajat itu seperti apa sih? Berarti kita membahas tentang derajat Celcius. Nah, ada alat ukur yang kita gunakan untuk bisa mengukur suhu tersebut. Nah, ketepatan alat ukur yang kita gunakan itu, maka alat ukur kita dikatakan akurasi.
Jadi apabila nanti kita bertemu dengan sebuah alat, maka yang paling penting yang kita lihat di nameplate atau di beberapa buku pedoman dan petunjuk pada peralatan yang kita gunakan itu, maka kita harus menggunakan menetapkan bahwa alat ini betul-betul layak untuk digunakan. Kenapa? Karena dia akurat gitu. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, presisi. Presisi ini hampir sama, namun dia adalah dua hal sebenarnya. Presisi ini adalah di samping dia ketepatan, tetapi juga berkaitan dengan reliability. Jadi akurat dan reliability. Reliability itu adalah kecenderungan yang terus-menerus, ya, yang kita lakukan, yang kita siapkan, yang kita kontrol, maka saat diukur maka tepat pada titik yang sama. Misalnya tadi 16 derajat. Maka ketika kita mengukur dengan alat yang sama 16 derajat, dan begitu kita lanjutkan, dia juga 16 derajat. Lalu kita ukur lagi, dia juga 16 derajat. Kita ukur lagi, dia juga 16 derajat. Artinya, proses secara terus-menerus, dia tetap saja di angka 16. Maka presisi itu adalah benar-benar tepat. Nah, benar-benar tepat atau selalu akurat. Itu bahasa kamusnya. Pengukuran dalam konsep pengukurannya adalah kedekatan hasil pengukuran dengan nilai rata hasil pengukuran yang berulang-ulang. Artinya terus-menerus, angka itu tetap sama. Nah, ini yang dikatakan dengan presisi. Atau bahasa lainnya benar-benar akurat dan teruji keakuratannya. Baik, kita bahas selanjutnya. Error adalah galat, atau boleh juga kita namakan dengan galat, atau boleh juga kita sebut dengan kesalahan. Artinya error itu pasti ada. Error itu pasti selalu ada di saat proses pengukuran. Nah, akurasi dapat ditentukan dari seberapa nilai dari errornya gitu. Semakin kecil nilai errornya, maka semakin akurasilah sebuah peralatan instrumen yang kita gunakan. Nah, error dapat juga kita definisikan sebagai beda hasil pengukuran dengan nilai yang sebenarnya, atau koreksi perbedaan antara kualitas yang sebenarnya dengan kualitas yang terukur. Jadi error, koreksi sama saja, kesalahan dan seterusnya itu adalah nama lain dari galat atau error. Nah, dapat kita rumuskan seperti ini. Error sama dengan kualitas yang sebenarnya dikurang dengan yang kualitas yang sesungguhnya. Kualitas yang terukur dengan kualitas yang terukur gitu. Yang kualitas sesuatu yang kita terukur gitu dengan sesuatu yang sesungguhnya. Jadi perbedaan ini dikatakan sebagai error. Nah, ini error seperti ini kita sebut dengan error absolut atau koreksi absolut. Karena apa nilainya? Nah, boleh kita buat lagi bahwa error satu lagi kita sebut dengan error relatif, yaitu kualitas yang terukur dikurang dengan kualitas yang sebenarnya dibagi yang sebenarnya dikali dengan 100%. Ini rumus atau persamaan yang mungkin kita akan bahas di pertemuan khusus nanti tentang error. Karena error ini betul-betul penting akan kita bahas. Ya, sesuatu yang sangat penting yang untuk kita bahas selanjutnya. Jadi error absolut itu nilainya adalah seperti ini, dan nilai error relatif nilainya seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kita mengenal dengan sensitivitas. Kita tahulah yang dikatakan sensitif itu adalah sesuatu yang kena dikit aja dia sudah berpengaruh. Seberapa besar sensitivitas dari peralatan ini. Nah, apa itu sensitivitas? Adalah perbandingan antara magnitud respon dengan simpangan instrumen dengan kualitas yang terukur. Jadi kalau
kalau sebenarnya adalah simpangan maksimumnya seperti apa, dan kemudian seberapa tanggapnya respon dari alat terhadap perubahan ukuran yang terjadi atau yang masuk ke dalam instrumen. Atau sensitivitas ini dinyatakan dalam pergerakan gerakan per mikroampernya, atau counts, atau gerakan atau counts ya, nilai ya yang akan terbentuk dengan tegangan atau nilai yang akan kita ukur. Biasanya pada pengukuran listrik itu ada menggunakan ampere dan ada menggunakan tegangan. Ini contoh saja. Nah, ini selalu dikaitkan dengan counts atau dikaitkan dengan milimeter. Jadi kebalikan atau inverse sensitivitas itu adalah faktor yang disebut dengan defleksi atau faktor defleksi. Itu kebalikan dari satuannya, yaitu ampere per jarak. Ya, ampere per jarak. Nah, ini yang kemudian kita gunakan nanti dalam menentukan sensitivitas dari alat ukur yang kita gunakan. Yang selanjutnya adalah resolusi atau daya urai. Kalau sederhananya dulu itu ada monitor gitu ya. Jadi monitor itu resolusinya lebih kecil dibandingkan dengan monitor yang sekarang. Semakin tinggi tingkat resolusinya akan semakin baik sebuah komponen atau peralatan yang akan dibaca misalnya. Jadi yang dimaksud dengan resolusi itu adalah bagian terkecil dari kuantitas yang akan diukur yang dapat dideteksi dengan cermat oleh instrumen. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah gambar, maka gambar itu titik, ada kotak-kotak gitu nanti akan, jadi kalau kita perbesar gambar, nanti kita perbesar, maka proses pembesaran itu terus terjadi dan paling kecil nanti akan kelihatan gambar itu berupa kotak saja. Jadi boleh bermain dengan painting gitu, atau sebuah peralatan gambar, nanti coba di zoom. Nah, paling kecil nanti gambar itu hanya berupa kotak. Nah, kotak yang terkecil itulah yang kemudian dikatakan dengan resolusi atau bagian yang terkecil. Nah, semakin banyak bagian yang terkecil itu di dalam satu ruangan tertentu, maka dia semakin padat ya. Nah, itulah nilai yang daya urai atau daya ukur dari resolusi dari sebuah instrumen. Jadi resolusi ini penting untuk mengukur sebuah instrumen. Nah, misalnya skalanya itu 100 divisi. Jadi alat ukur itu 200 volt full scale. Jadi ketika dia berputar itu dia adalah paling maksimal itu 200-an. Maka estimasi bagian yang terkecil yang bisa kita ukur di situ itu adalah 1/10 ya. 1/10 tingkat kecermatan yang wajar dari sebuah nilai yang skala. Jadi estimasi itu bagian yang terkecilnya. Jadi nanti kita mengukur sesuatu, nanti maka estimasi bagian terkecil ini penting untuk kita ukur. Nanti kita bahas ya resolusi ini. Boleh juga itu dinyatakan misal dengan kondisi tadi, resolusi tadi 1/10 dikali dengan 200/100, jadi sekitar nilai resolusinya itu 0,2 volt. Artinya skala yang terkecil yang bisa kita ukur, yang kita amati itu adalah 0,2 volt. Jadi itu makna dari resolusi. Kemudian yang terakhir, sebelumnya ada yang terakhir perbandingan, yaitu efisiensi, yaitu perbandingan antara kualitas terukur pada skala penuh terhadap daya yang diserap untuk menghasilkan simpangan penuh. Jadi sebuah alat ukur itu punya energi untuk membuat terjadinya proses simpangan, katakan begitu, atau perubahan dari angka pada digital, angka 1 kemudian bergerak sampai angka yang kita butuhkan. Seberapa besar energi yang dipakai dalam satuan ohm per volt, maka ini yang dikatakan dengan efisiensi. Jadi tahanan dalam dibagi dengan tegangan saat simpangan maksimum, atau efisiensi itu juga dikatakan tegangan maksimum dibagi dengan daya maksimum.
atau boleh juga akhirnya akan keluar nanti tahanan maksimum dibagi dengan tegangan maksimum. Nah, itu yang dikatakan efisiensi. Nah, ini sebagai contoh itu sekitar 1 per ohm per volt. Nanti lihat di alat ukur kita, nanti ini menunjukkan sebuah alat memiliki efisiensi yang terbaik, maka itu yang akan kita gunakan. Dan yang terakhir itu adalah linearity, yaitu skala instrumen harus berubah secara linear. Linearity penting untuk di sebuah instrumen dan komponen listrik, terutama dalam hal main displacement atau penempatan. Jadi nanti adik-adik nanti pada saat mengukur itu skalanya itu bergeraknya tidak tersendat-sendat gitu. Ya, kalau ada alat ukur yang nanti kita ukur, misalnya yang jarum yang bisa kita amati, dia tersendat-sendat gitu. Jadi tiba-tiba dia berhenti dulu di skala 10 katakan, atau kita menimbang berat badan kita lah. Mungkin berat badan kita tuh 65 kg. Nah, ketika berat badan kita di 65 kg, maka simpangan pengukuran itu berhenti dulu di angka 10 kg. Kemudian tiba-tiba naik, dia bergerak ke 20 dan terus baru sampai ke 65 kg. Kalau itu yang terjadi, maka alat ukur kita tidak dikatakan linear. Jadi apa yang dilakukan sebenarnya ketika jarum penunjuknya itu secara nampak pergerakannya itu perlahan pas gitu gerakannya, dan kemudian sampai kepada titik yang kita ukur tanpa kemudian dia mengalami goyangan atau goncangan, atau katakanlah berbolak-balik dulu kemudian baru sampai lagi ke titiknya. Itu tidak linear. Tapi yang dikatakan linear itu dia bergerak gitu pas pada gerakan yang pada titik pengukuran dia berhenti pada saat yang tepat gitu. Nah, itu yang dikatakan dengan linearitas. Jadi penyimpangan dari linearity mengakibatkan error dalam proses pembacaan. Kalau seandainya terjadi goyangan, nah itu susah sekali kita baca. Ya. Kemudian dalam keadaan linear, nilai resistor akan terlukis sebagai garis lurus. Jadi kalau seandainya kita mengukur, nah nampak sekali garis lurus yang mengukur sebuah penunjuk. Bisa katakanlah tadi tegangan misalnya di 20 volt, maka dia pas menunjuk di 20 volt ketika pergerakan itu sampai gitu. Nah, boleh juga kita buat rumusnya. Linearitas adalah simpangan tahanan maksimum dibagi dengan simpangan penuh tahanan dikali 100%. Ini yang bisa kita bahas hari ini, dan kita ketemu lagi pada materi selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.